Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Purwowidodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia keuangan modern, yaitu ruang lingkup manajemen perbankan. Perbankan adalah salah satu sektor yang paling vital dalam perekonomian suatu negara. Fungsi perbankan yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran kredit, dan penyediaan berbagai jasa keuangan memegang peranan kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik semua fungsi tersebut, terdapat manajemen yang kompleks dan dinamis yang menjadi motor penggerak keberhasilan setiap institusi perbankan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu bank dan lembaga keuangan. Yang keduanya merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi modern yang memainkan peran krusial dalam manajemen perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Sedangkan pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank jika dilihat dari segi fungsinya dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi sistem moneter dan keuangan suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral dikenal sebagai Bank Indonesia atau BI. Fungsi dan tugas Bank Sentral adalah mengatur dan menyusun kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa, pengawasan perbankan, lender of last resort, yaitu Bank Sentral bertindak sebagai penyedia likuiditas terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan dan mengeluarkan dan mengedarkan uang. 2. Bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara umum kepada masyarakat. Bank umum bisa berupa bank milik pemerintah, bank swasta nasional, maupun bank asing. Fungsi dan layanan bank umum adalah penghimpunan dana, penyaluran kredit, jasa keuangan, manajemen likuiditas, dan layanan perbankan digital. 3. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang secara khusus berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dengan skala ekonomi kecil dan menengah, terutama di daerah pedesaan. Fungsi dan layanan BPR adalah penghimpunan dana, penyaluran kredit, layanan terbatas, yaitu menyediakan layanan perbankan terbatas, tidak seperti bank umum.
Dan yang terakhir, pendekatan lokal. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR biasanya memiliki pengetahuan yang baik tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga lebih mampu menyesuaikan produk dan layanan. Bank dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya menjadi 5 jenis: bank pemerintah, bank swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. 1. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contoh bank pemerintah adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. 2. Bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta dalam negeri. Contoh bank swasta nasional adalah Bank Sentral Asia atau BCA, Bank CIMB Niaga, dan Bank Danamon. 3. Bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh koperasi atau gabungan koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. 4. Bank milik asing. Bank milik asing adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak luar negeri, baik secara penuh maupun mayoritas. Contoh bank milik asing adalah HSBC Indonesia dan Citibank Indonesia. 5. Bank milik campuran. Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak dalam negeri dengan proporsi tertentu. Contoh bank milik campuran adalah Bank DBS Indonesia dan Bank ING Indonesia. Bank jika dilihat dari segi statusnya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. 1. Bank devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam valuta asing atau foreign exchange dan dapat beroperasi dalam pasar internasional. 2. Bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan hanya beroperasi dalam pasar domestik. Perbedaan antara bank devisa dan bank non-devisa terletak pada izin dan kemampuan mereka untuk melakukan transaksi dalam valuta asing. Bank devisa memiliki izin untuk menawarkan berbagai layanan internasional dan mendukung transaksi perdagangan internasional. Sedangkan bank non-devisa hanya beroperasi dalam pasar domestik dengan layanan yang terbatas pada mata uang lokal. Jika dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. 1. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan tradisional yang mengacu pada mekanisme bunga sebagai dasar penentuan harga produk dan layanan keuangan. 2. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengharamkan riba atau bunga dan menerapkan sistem bagi hasil atau margin keuntungan sebagai dasar penentuan harga produk dan layanan keuangan. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada cara menentukan harga dan prinsip-prinsip operasionalnya.
Bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk menentukan harga produk dan layanan keuangan, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan margin keuntungan sesuai dengan syariah Islam. Bank mendapatkan dana dari berbagai sumber untuk mendukung operasional dan kegiatan bisnisnya. Sumber-sumber dana ini bisa dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, diperoleh dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank, dan laba yang belum dibagikan. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas, diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lain, diperoleh dari kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Kegiatan bank. Berikut adalah beberapa kegiatan yang umum dilakukan oleh bank. Kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok utama. 1. Menghimpun dana masyarakat atau funding. Bank umum mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan, yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan bank, termasuk penyaluran kredit. Jenis-jenis simpanan tersebut antara lain simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. 2. Menyalurkan dana masyarakat atau lending. Bank umum memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis pinjaman tersebut antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit profesi. 3. Memberikan jasa atau layanan atau servis. Bank umum juga menyediakan berbagai jasa untuk memudahkan transaksi keuangan dan memenuhi kebutuhan nasabah. Beberapa jasa tersebut antara lain kiriman uang atau transfer, clearing, inkaso, safe deposit box, bank card, bank note, bank garansi, bank draft, letter of credit, traveler checks, menerima setoran, melayani pembayaran, misal untuk bayar gaji dan bermain di dalam pasar modal. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat memiliki peran yang lebih fokus dan terbatas dibandingkan dengan bank umum, namun tetap memiliki kontribusi penting dalam mendukung perekonomian, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah serta masyarakat pedesaan. Kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun dana. BPR menghimpun dana dari masyarakat melalui 2 jenis simpanan utama, yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. 2. Menyalurkan dana. BPR menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan fokus utama pada sektor-sektor berikut: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 3. Jasa lainnya. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, BPR juga menyediakan berbagai jasa tambahan untuk memudahkan transaksi keuangan masyarakat, seperti menerima setoran-setoran dari nasabah untuk berbagai keperluan,
membayar pajak, membayar tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, dan uang kuliah. Dalam memahami ruang lingkup manajemen perbankan, kita menyadari betapa pentingnya menjaga keberlangsungan dan kesehatan lembaga keuangan dalam era dinamika global yang terus berubah. Melalui pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, bank-bank mampu menghadapi tantangan yang kompleks dan memenuhi harapan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan fokus pada inovasi, kepatuhan regulasi, dan pelayanan yang berkualitas, manajemen perbankan menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah penjelasan singkat tentang ruang lingkup manajemen perbankan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.